Pernah gak kita berhenti sejenak dan bertanya, makanan yang kita konsumsi setiap hari itu sebenarnya datang dari mana? Bagi masyarakat kota, pangan sering terasa sederhana. Pergi ke pasar, ke swalayan, atau bahkan pesan secara daring, lalu makanan tersedia di depan kita. Tapi di balik kemudahan itu, ada sistem panjang yang bekerja. Pangan diproduksi, dikirim, dan didistribusikan. Dan harus tetap bergerak tanpa boleh berhenti. Selama sistem ini berjalan lancar, kita jarang menyadarinya. Namun, ketika ada gangguan seperti cuaca ekstrim, distribusi terhambat, atau harga melonjak, ketergantungan kota pada sistem pangan langsung terasa. Disinilah makna ketahanan pangan menjadi penting. Bukan hanya soal ada atau tidaknya pangan hari ini, tetapi tentang seberapa kuat sebuah kota itu menjaga ketersediaan, akses, dan keberlanjutan pangan. Dalam konteks perkotaan, tantangan ketahanan pangan tidak bisa dilepaskan dari keterbatasan ruang dan tingginya kebutuhan penduduk. Disinilah makna ketahanan pangan menjadi penting. Bukan hanya soal ada atau tidaknya pangan hari ini, tetapi tentang seberapa kuat sebuah kota itu menjaga ketersediaan, akses, dan keberlanjutan pangan. Dalam konteks perkotaan, tantangan ketahanan pangan tidak bisa dilepaskan dari keterbatasan ruang dan tingginya kebutuhan penduduk. Karena itu, upaya membangun sistem pangan yang berkelanjutan menjadi bagian penting dari perencanaan kota itu sendiri. Melalui video ini, kita akan melihat bagaimana ketahanan pangan dipahami, serta bagaimana pendekatan pertanian berkelanjutan dapat berperan dalam meningkatkan sistem pangan perkotaan. Ketahanan pangan saat ini menjadi salah satu isu strategis di wilayah perkotaan. Karena wilayah perkotaan ini menjadi pusat pertumbuhan penduduk yang cepat dan fungsi ekonominya itu lebih dominan sebagai pusat jasa dan industri gitu. Nah, Kota Tangsel sendiri itu merupakan contoh nyata yang berkembang pesat sebagai bagian dari kota metropolitan Jabodetabek. Dengan karakter wilayah yang sangat urban dan minim aktivitas pertanian, dan berdasarkan data jumlah penduduk juga, terlihat bahwa Kota Tangsel ini memiliki jumlah penduduk yang besar dengan tingkat kepadatan yang cukup tinggi. Pertumbuhan penduduk ini berdampak langsung pada peningkatan kebutuhan pangan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Masyarakat perkotaan cenderung mengonsumsi lebih banyak pangan segar seperti sayuran, buah-buahan, dan produk protein dibandingkan di wilayah pedesaan. Nah, namun pada saat yang sama, data produksi pangan pada Kota Tangsel menunjukkan bahwa kapasitas produksinya itu sangat terbatas karena lahan-lahannya itu telah menjadi bangunan-bangunan yang dibangun di perkotaan gitu, yang menjadi lebih dominan lah. Nah, akibatnya sebagian besar pangan yang dikonsumsi masyarakatnya itu berasal dari daerah lain di luar wilayah dari kota tersebut gitu. Nah, kondisi ini menjadikan Kota Tangsel ini sangat bergantung pada sistem pasokan antar daerah. Nah, ketergantungan ini membawa implikasi serius terhadap stabilitas pangan karena gangguan kecil pada rantai pasok dapat berdampak langsung terhadap ketersediaan dan harga pangan di tingkat konsumen. Dalam konteks Kota Tangerang Selatan, ketahanan pangan tidak bisa dipahami hanya sebagai kemampuan suatu wilayah untuk memproduksi pangannya sendiri. Berbeda dengan wilayah pedesaan yang masih memiliki lahan pertanian yang luas, kota seperti Tangerang Selatan memiliki keterbatasan ruang yang sangat signifikan. Oleh karena itu, makna ketahanan pangan di wilayah perkotaan harus diletakkan pada kemampuan sistem kota dalam menjamin bahwa seluruh masyarakat tanpa terkecuali memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, terjangkau, dan bergizi setiap saat. Nah, ketahanan pangan perkotaan bersifat jauh lebih kompleks dibandingkan wilayah pedesaan, karena melibatkan banyak komponen yang saling terhubung. Faktor jumlah penduduk menentukan besarnya permintaan pangan harian. Pola konsumsi masyarakat mempengaruhi jenis pangan yang dibutuhkan. Sistem distribusi menentukan seberapa cepat dan stabil pangan dapat sampai ke konsumen. Terus daya beli masyarakat menentukan kemampuan untuk mengakses pangan tersebut. Sementara itu, kebijakan pemerintah daerah berperan mengatur stabilitas pasar, cadangan pangan, dan perlindungan kelompok rentan. Semua faktor ini membentuk satu sistem yang utuh, sehingga
pendekatan ketahanan pangan di kota tidak bisa dilakukan secara sektoral, melainkan harus bersifat sistemik dan terpadu. Terus data kebutuhan kalori penduduk yang tersedia menunjukkan bahwa kebutuhan energi masyarakat Kota Tangerang Selatan tergolong tinggi. Tingginya aktivitas ekonomi, pola hidup masyarakat perkotaan, serta tuntutan produktivitas menyebabkan kebutuhan energi harian masyarakat menjadi lebih besar dibandingkan wilayah dengan aktivitas ekonomi lebih rendah. Nah, kebutuhan kalori ini tidak hanya harus dipenuhi dari sisi kuantitas, tapi juga kualitas, agar masyarakat tetap sehat dan produktif. Nah, apabila sistem pangan tidak mampu menyesuaikan diri dengan dinamika pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi tersebut, maka risiko kerawanan pangan akan meningkat secara perlahan. Nah, risiko ini tidak selalu muncul dalam bentuk kelaparan ekstrim, tetapi dapat terlihat dari meningkatnya angka gizi buruk, ketimpangan akses pangan, hingga meningkatnya kerentanan masyarakat miskin terhadap fluktuasi harga. Dari sinilah urgensi untuk memahami ketahanan pangan perkotaan secara lebih mendalam menjadi sangat penting. Setelah sebelumnya sempat disinggung bahwasannya jumlah penduduk di kota Tangerang Selatan sangat besar, berikut kami punya data-data yang mungkin akan ditampilkan di kanan atau di kiri, yakni untuk total dari penduduk Tangerang di Selatan itu untuk tahun 2024 adalah sebesar 1.429.529. Sedangkan untuk jumlah produksi, untuk padi dan juga kedelai itu dia tidak ada di Tangerang Selatan. Entah mungkin karena kondisi cuaca ataupun secara geografis memang tidak cocok ya untuk penanaman padi dan juga kedelai. Sedangkan untuk yang paling, mendominasi adalah untuk di ubi kayu. Dengan ubi kayu kayu itu dia produksinya 441,9 kuintal. Dan ada juga nih teman-teman dari beberapa kecamatan diperoleh untuk total dari tanaman olerikultura dan juga frutikultura. Untuk olerikultura sendiri ada sebanyak 1.847,99 kuintal dan juga untuk frutikultura itu ada sebanyak 3.741,75 kuintal. Setelah kita tadi sudah membahas terkait data yang ada di Kota Tangerang Selatan, mulai dari jumlah penduduk yang sangat besar, terus juga ada dari jumlah produksi dari sayuran, hortikultura, dan juga frutikultura. Kita itu akan lanjut ke dalam konsep ketahanan pangan menurut FAO dan kondisi di Tangerang Selatan. Jadi kita tuh mencoba untuk konteksnya itu di Tangerang Selatan, melihat realitas di Kota Tangerang Selatan. Termasuk yakni ketahanan pangan itu menurut FAO dibangun atas 4 pilar, yakni pertama ada ketersediaan, dan yang kedua ada akses, yang ketiga ada pemanfaatan, dan juga ada stabilitas. Di mana keempat pilar ini harus saling terkait dan harus dipenuhi secara bersamaan. Yang artinya, empat pilar ini tuh harus dipenuhi oleh suatu tempat atau suatu lokasi, di mana ketika empat pilar ini terpenuhi, maka itu menggambarkan bahwasannya indeks ketahanan pangan di suatu lokasi tersebut sangatlah kuat atau bisa dibilang tidak rentan lah. Nah, berikut saya akan menjelaskan masing-masing dari pilar tersebut. Yang pertama itu ada pilar ketersediaan, di mana Kota Tangerang Selatan itu dia tidak bergantung pada produksi lokal, melainkan dominan untuk bergantung pada pasokan dari luar daerah. Data produksi pangan menunjukkan bahwasanya kontribusi pertanian lokal terhadap kebutuhan konsumsi kota itu sangat kecil. Namun, ketersediaan tetap terjaga karena kuatnya jaringan distribusi pangan regional. Dan yang kedua ada pilar akses, di mana ini tuh menjadi salah satu kekuatan utama dari Kota Tangerang Selatan. Dengan tingkat pendapatan yang rata-rata relatif tinggi dan infrastruktur pasar yang berkembang lah, masyarakat itu dia memiliki kemampuan ekonomi dan fisik untuk memperoleh pangan. Hal inilah yang mendorong nilai indeks ketahanan pangan berada pada kategori yang sangat tahan. Seperti yang muncul dalam data di bagian sini, bahwasanya indeks ketahanan pangan di Kota Tangerang Selatan itu dia masuk ke dalam kategori sangat tahan atau 6 mungkin ya. Secara runtutan tahun tuh dia termasuk ke dalam kategori yang sangat tahan. Nah, terus yang ketiga itu ada pada pilar pemanfaatan, di mana terdapat tantangan terkait kualitas pangan. Pangan yang menempuh jarak distribusi panjang itu dia punya potensi untuk mengalami penurunan kualitas secara gizi dan juga secara kesegaran. Produksi pangan yang lebih dekat dengan konsumen menjadi relevan untuk meningkatkan kualitas pemanfaatan pangan. Sementara itu, pada pilar stabilitas, itu tuh merupakan aspek yang paling rentan di wilayah Kota Tangerang Selatan.
Karena ketergantungan yang tadi sempat disebutkan, bahwasanya ketergantungan itu pada pasokan luar daerah menyebabkan sistem pangan kota itu lebih rentan terhadap gangguan eksternal, kayak seperti perubahan iklim, bencana alam, ataupun fluktuasi harga. Oke, kita lanjut ke data daya dukung pangan berdasarkan nilai kalori memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai kemampuan produksi pangan suatu wilayah dalam memenuhi kebutuhan konsumsi penduduknya. Nah, pada Kota Tangerang Selatan, data tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara kebutuhan kalori penduduk dan produksi pangan lokal. Nah, di sini kita bisa lihat ada data ketersediaan pangan berdasarkan nilai kalori dan data kebutuhan pangan berdasarkan nilai kalori. Nah, data ketersediaan pangan berdasarkan nilai kalori itu ada 505 juta ketersediaan pangannya. Tetapi kebutuhan yang dibutuhkan oleh Kota Tangerang Selatan itu kebutuhan pangan berdasarkan nilai kalorinya itu dibutuhkan sebanyak 20 miliar. Nah, di sini terlihat jumlah penduduk yang besar menyebabkan kebutuhan kalori total kota sangat tinggi. Namun, karena keterbatasan lahan dan produksi pertanian, kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi dari dalam kota. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan kalori masyarakat sangat bergantung pada pasokan dari luar daerah. Nah, kondisi ini menegaskan bahwa strategi ketahanan pangan perkotaan harus difokuskan pada penguatan stabilitas sistem pangan, bukan semata-mata peningkatan produksi pangan skala besar. Kota Tangerang Selatan menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga ketahanan pangan. Keterbatasan lahan akibat perkembangan kota membuat kapasitas produksi lokal menjadi sangat terbatas. Kondisi ini menyebabkan ketergantungan tinggi pada pasokan pangan dari daerah lain. Ketergantungan tersebut membuat kota rentan terhadap fluktuasi harga dan gangguan distribusi. Selain itu, perubahan iklim di wilayah produsen juga dapat berpengaruh langsung pada ketersediaan pangan di daerah Kota Tangerang Selatan. Rantai distribusi yang panjang menjadi salah satu faktor yang memperbesar risiko kehilangan pangan. Produk pangan yang menempuh perjalanan jauh sering mengalami penurunan kualitas. Biaya distribusi yang tinggi juga berdampak pada meningkatnya harga jual di tingkat konsumen. Efisiensi sistem pangan kota pun menurun akibat proses distribusi yang kompleks. Oleh karena itu, Tangerang Selatan membutuhkan strategi untuk memperpendek rantai pasok dan memperkuat produksi pangan lokal. Pengembangan pertanian perkotaan dan teknologi budaya modern dapat menjadi solusi dalam meningkatkan ketahanan pangan kota. Teknologi seperti hidroponik, aquaponik, dan pertanian vertikal mungkin meningkatkan produksi dan dilakukan di ruang yang terbatas. Pemerintah perlu mendukung kolaborasi antar komunitas urban farming, pelaku usaha, dan lembaga pendidikan. Edukasi mengenai konsumsi berkelanjutan dan pengurangan sampah makanan juga sangat penting. Dengan langkah-langkah tersebut, Tangerang Selatan dapat membangun sistem pangan yang lebih mandiri, adaptif, dan berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan merupakan pendekatan strategis dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan, terutama di wilayah perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan dan ketergantungan tinggi pada pasokan dari luar daerah. Dalam konteks Kota Tangerang Selatan, penerapan pertanian berkelanjutan tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran daerah produsen pangan utama, tetapi lebih untuk memperkuat sistem pangan kota agar lebih tangguh terhadap berbagai gangguan, seperti fluktuasi harga, keterbatasan pasokan, hingga perubahan iklim. Dengan demikian, pertanian kota berfungsi sebagai penopang tambahan yang mampu meningkatkan kemandirian pangan masyarakat lokal. Pertanian berkelanjutan perkotaan menekankan prinsip efisiensi dan pemanfaatan optimal sumber daya yang ada. Di tengah keterbatasan ruang, pendekatan ini tuh mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan-lahan kecil dan non-konvensional untuk kegiatan produksi pangan. Ruang seperti perkarangan sempit, teras, atap bangunan atau rooftop, hingga lahan tidur dapat diubah menjadi area produktif menggunakan teknologi pertanian modern, seperti hidroponik, vertikultur, atau aquaponik. Penerapan metode tersebut ini tidak hanya menghemat penggunaan lahan, tapi juga lebih efisien dalam penggunaan air, energi, dan input pertanian lainnya, sehingga lebih ramah lingkungan. Selain aspek produksi, pertanian berkelanjutan di perkotaan juga memiliki manfaat penting dalam memperpendek rantai pasokan pangan.
Produk yang ditanam di dalam kota dapat langsung dikonsumsi oleh masyarakat setempat, sehingga jarak distribusi menjadi lebih pendek. Hal ini tuh berdampak pada peningkatan kesegaran produk, pengurangan biaya transportasi, serta berkurangnya jejak karbon yang biasanya dihasilkan dari proses distribusi jarak jauh. Dengan sistem pangan yang lebih lokal, kota dapat mengurangi ketergantungan pada pasokan eksternal dan meningkatkan ketahanan pangan secara berkelanjutan. Secara sosial, pertanian berkelanjutan perkotaan turut memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Kegiatan bercocok tanam dapat memperkuat interaksi dan gotong royong di lingkungan, memberikan peluang ekonomi baru, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola konsumsi sehat dan ramah lingkungan. Kombinasi manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi inilah yang menjadikan pertanian berkelanjutan sebagai strategi penting dalam membangun kota yang lebih resilient dan berdaya tahan terhadap perubahan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam hidroponik sebagai studi kasus strategis. Jadi hidroponik merupakan salah satu bentuk pertanian berkelanjutan yang paling relevan untuk wilayah perkotaan seperti kota Tangerang Selatan. Nah, sistem ini memungkinkan produksi pangan tanpa tanah dengan penggunaan air yang efisien dan hasil yang relatif stabil. Dalam konteks ketahanan pangan, hidroponik berperan sebagai cadangan produksi lokal yang dapat membantu menjaga stabilitas pasokan pangan. Produksi pangan yang dilakukan dekat dengan konsumen juga meningkatkan kualitas pemanfaatan pangan. Nah, untuk penerapan hidroponik di Kota Tangerang Selatan sendiri itu telah dilakukan melalui berbagai program pemerintah daerah dan inisiatif masyarakat. Meskipun kontribusinya terhadap total kebutuhan pangan di kota masih relatif kecil, keberadaan penting sebagai bagian dari strategis ketahanan pangan dalam bentuk jangka panjang. Setelah kita membahas bagaimana hidroponik bisa jadi bagian penting dari pertanian berkelanjutan dan ketahanan pangan di kota, kayaknya kurang lengkap ya kalau misalkan kita tuh cuma lihat dari segi teorinya aja. Makanya kita mutusin buat turun langsung ke lapangan, ke salah satu kebun hidroponik yang ada di Ciputat, Tangerang Selatan, yakni adalah kebun hidroponikku. Di sana kita ingin melihat sendiri bagaimana sih sistem ini tuh dijalankan, kemudian juga seberapa efisien pemanfaatan airnya, dan seberapa besar sih kontribusinya sebagai produksi pangan lokal di tengah kota, di kota Tangerang Selatan. Jadi, sekarang ayo kita lanjut ke bagian turlap untuk melihat secara langsung gimana sih hidroponik itu bekerja sebagai contoh nyata dari keberlanjutan pertanian di perkotaan. Dari kegiatan turlap kami di kebun hidroponikku di Ciputat, kita bisa memperoleh gambaran yang jelas tentang betapa beragamnya tanaman yang dibudidayakan di sana. Mulai dari daun bawang, rosemary, kangkung, berbagai jenis lada, hingga tanaman buah seperti melon, cabai, dan terong Jepang. Ragam produksi ini menunjukkan bahwa satu kebun saja bisa menopang banyak jenis kebutuhan sayuran, yang tentu memperkuat ketahanan pangan di tingkat lokal. Keunggulan lainnya terlihat dari sistem budidayanya yang tidak menggunakan pestisida semprot sama sekali, karena hama jauh lebih sedikit dibanding tanaman yang tumbuh di tanah. Hasil panen jadi lebih bersih, lebih steril, dan nutrisinya lebih terkontrol. Tanamannya juga cenderung lebih tahan lama dan stabil dalam hal harga, berkat proses budidaya yang konsisten. Faktor-faktor ini itu mendukung prinsip pertanian berkelanjutan, yakni produksi yang aman, stabil, dan minim dampaknya terhadap lingkungan. Kemudian, ada salah satu poin penting dari kebun ini, yakni adanya pelatihan hidroponik yang terus mereka jalankan selama bertahun-tahun. Pelatihannya bukan hanya sekedar teori, tapi praktik langsung dari instalasi sampai panen. Dampaknya terasa sangat nyata. Banyak peserta pelatihan yang akhirnya itu membangun kebun hidroponik sendiri, baik untuk konsumsi keluarga maupun untuk dijual. Beberapa bahkan berkembang menjadi jaringan produksi lain, seperti di Gunung Sindur, Pondok Cabe, dan Cipinang. Pola ini tuh menciptakan ekosistem produksi pangan lokal yang saling menguatkan. Nah, oleh sebab itu, model ini tuh sangat cocok untuk diterapkan di lahan yang terbatas, seperti di wilayah perkotaan Tangerang Selatan. Banyak warga itu bisa memanfaatkan rooftop ataupun ruang kecil di rumah mereka untuk bertani hidroponik. Ditambah lagi, semakin banyak tanaman yang dibudidayakan, biaya operasional itu justru akan semakin hemat. Efisiensi lahan, efisiensi air, dan efisiensi biaya inilah yang membuat hidroponik itu semakin relevan sebagai model pertanian berkelanjutan yang adaptif terhadap kondisi kota. Kegiatan di kebun hidroponik ini juga mendapat perhatian dari berbagai pihak. Paragon dan Indofood pernah datang untuk belajar langsung
mengenai hidroponik dan kaitannya dengan ketahanan pangan. Liputan dari Majet Robos juga turut memperluas penyebaran informasi tentang praktik budidaya ini. Dengan adanya pelatihan rutin, jaringan kebun yang terus berkembang, dan keterlibatan industri, hidroponik menjadi salah satu contoh nyata bagaimana pertanian berkelanjutan dapat memperkuat ketahanan pangan di lingkungan perkotaan. Nah, yang terakhir ini ada hambatan dan strategi dalam pengembangan. Nah, untuk pengembangan hidroponik di Kota Tangerang Selatan sendiri itu menghadapi beberapa hambatan seperti biaya awal dan keterbatasan pengetahuan dan ketergantungan pada energi listrik. Namun, hambatan dapat diatasi melalui dukungan kebijakan, pelatihan, dan inovasi teknologi yang sederhana. Nah, pendekatan berbasis komunitas ini menjadi kunci agar hidroponik dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan dampak yang nyata terhadap ketahanan pangan di kota. Nah, kesimpulannya sendiri, ketahanan pangan di Kota Tangerang Selatan merupakan hasil dari kuatnya sistem distribusi dan akses masyarakat terhadap pangan. Namun, ketergantungan tinggi pada pasokan luar daerah menjadikan sistem tersebut tetap rentan. Melalui pengembangan pertanian berkelanjutan dan penerapan hidroponik sebagai solusi perkotaan, Kota Tangerang Selatan itu dapat memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan stabilitas sistem pangan, serta mendukung pengembangan kota yang berkelanjutan. Kalau kita lihat ke depan, tantangan pangan bukan hanya tentang seberapa banyak yang bisa kita hasilkan, tapi seberapa mampu sistem pangan kita untuk tetap berjalan di tengah perubahan. Ketahanan pangan lahir dari cara kita membangun produksi yang stabil, akses yang merata, dan pola konsumsi yang lebih bijak. Di sisi lain, keberlanjutan pertanian jadi fondasi pentingnya, bukan cuma menjaga lingkungan, tapi memastikan setiap proses produksi bisa terus berlangsung tanpa mengorbankan masa depan. Inovasi seperti pertanian modern, manfaatan teknologi, dan cara tanam yang lebih efisien menunjukkan bahwa perubahan tetap mungkin dilakukan. Langkah kecil ini, kalau terus dikembangkan, bisa membentuk sistem pangan yang lebih kuat dan siap menghadapi berbagai situasi. Karena pada akhirnya, ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan bukan hanya konsep, tapi arah yang perlu terus kita bangun demi keamanan pangan jangka panjang.